Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan semangat selalu dalam belajar di rumah. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan semangat selalu dalam belajar di rumah. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang literasi. Adapun kompetensi dasar yang kita akan capai adalah mengidentifikasi butir-butir penting pada buku non-fiksi pengayaan yang sudah kita baca. Coba Anda lihat buku berikut ini. Kira-kira buku ini termasuk buku fiksikah atau buku non-fiksi? Saat ini kita berada pada abad 21. Nah, proses pembelajaran pun kita mengikut pada kondisi abad 21. Nah, bagaimanakah pembelajaran abad 21? Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan terhadap teknologi. Nah, kelima kemampuan ini harus kita miliki supaya kita tidak mengalami ketertinggalan dalam menghadapi zaman era abad 21 ini. Selanjutnya, kita akan bahas, kita pahami dulu apa sih pengertian literasi. Ananda, silahkan buka Kamus Bahasa Indonesia KBBI edisi terbaru. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, literasi artinya kemampuan seseorang dalam mengolah, kemampuan individu dalam mengolah pengetahuan dan informasi untuk menambah kecakapan hidup. Jadi, literasi itu adalah kemampuan kita dalam mengolah informasi dan pengetahuan yang kita dapatkan. Sedangkan menurut UNESCO, literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks keterampilan diperoleh dari siapa dan bagaimana memperolehnya. Nah, tadi kita sudah membahas apa pengertian literasi. Nah, selanjutnya Ananda bisa pahami apa saja sih macam-macam literasi. Nah, literasi itu banyak, ya. Ada literasi digital, ada literasi numerik, ada literasi sains, ada literasi visual, ada literasi perpustakaan, ya. Nah, itu semua adalah literasi, ya. Jadi tidak hanya yang kita pahami literasi itu hanya sekedar membaca buku, tidak gitu. Banyak sekali literasi, ya. Jadi kita bisa pilih atau kita bisa pakai semuanya gitu. Atau lebih prioritas mana yang kita lebih kuasai atau kita lebih sukai. Untuk lebih memahamkan anak-anak, coba anak-anak saksikan video berikut, ya. Ada video berikut untuk kesimpulan tentang literasi. Selamat menyaksikan. Literasi. Apa itu literasi? Literasi apabila kita merujuk pada bahasa aslinya dalam bahasa Latin berarti literatus, artinya orang yang sedang belajar. Namun dalam konteks bahasa Indonesia, literasi adalah kebanyakan kita mengartikan hanya dalam kecakupan membaca dan menulis dan dikorelasikan dengan buku. Namun dalam era milenial ini, literasi tidak sekedar hanya pada baca menulis dan buku saja, namun cakupannya sudah luas. Banyak juga karya-karya oleh generasi anak muda sekarang berupa visual. Jadi literasi merupakan proses pemaparan atau transfer informasi untuk memberikan pemahaman untuk orang yang memang sedang mempelajari untuk memahami hal-hal tersebut. Tadi nanya apa? Apa itu literasi? Literasi
Saya kan literasi boleh searching nggak? Boleh. Bagi semua orang mungkin perspektif tentang literasi itu mereka hanya tafsirkan atau mereka hanya mengartikan literasi itu hanya sebagai sebatas membaca dan menulis, tapi menurut saya literasi lebih dari itu. Literasi adalah bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Indonesia ini. Seperti itu. Miris sekali literasi di Indonesia yang memang kita melihat zaman sekarang anak-anak milenial yang hanya bisa bermain HP di sosial media dengan nongkrong-nongkrong yang tidak jelas dan kurang dengan buku dan literasinya. Menurut saya literasi itu sekedar membaca, mungkin apalagi ya, literasi adalah tulisan-tulisan seperti itu. Mungkin Ternyata masih banyak orang yang belum mengerti atau memaknai apa itu literasi. Literasi menurut bahasa Latin yaitu literatus, yang artinya orang yang belajar. National Institute for Literacy, Education Development Center, and UNESCO juga turut menjabarkan apa itu literasi. Menurut data terbaru, literasi terbagi kepada 9 jenis, yaitu literasi data, literasi kesehatan, literasi finansial, literasi visual, literasi kritikal, literasi statistik, literasi informasi, literasi teknologi, dan literasi digital. Menurut Badan Pusat Statistik, 96,3% masyarakat Indonesia tidak buta huruf. Sedangkan data terbaru dari UNESCO, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara tentang literasi. Lalu, apa penyebab indeks literasi di Indonesia begitu rendah? Baru-baru ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan program GLS, yaitu Gerakan Literasi Sekolah. Upaya Bapak dalam membenahi pendidikan di Indonesia apa saja mungkin Pak? Apakah ada program? Ada, seperti peningkatan kualitas guru, ya, perbaikan sarana-prasarana, ya, standarisasi, ya, kita naikkan standar-standarnya, standar ujian nasional, pakai standar internasional, kalau ujian sekolah menggunakan standar nasional. Apakah ada program untuk literasi Pak? Ada. Apa Pak? Ada GLS namanya, gerakan literasi sekolah. Oh, gerakan literasi sekolah ya. Itu dirumuskan 2017 bukan Pak? Oh ya Pak. Mungkin perasaannya bagaimana itu Pak? Mungkin di Garut sendiri kan belum ada Pak. Mendikbud sendiri menuturkan gerakan literasi sekolah hanya didasarkan kepada siswa-siswa di sekolah, yaitu dengan membuat pojok baca dan sebagainya. Lalu, bagaimana dengan masyarakat yang sudah tidak merasakan atau tidak menduduki bangku sekolah? Apa penyebab angka literasi di Indonesia masih begitu rendah? Yang pertama, guru memiliki minat baca yang rendah. Yang kedua, sulitnya akses buku-buku yang menarik. Yang ketiga, akses perpustakaan yang susah, juga buku-buku yang sudah kuno untuk dibaca kaum milenial. Yang keempat, kemampuan guru di dalam menerapkan sistem pembelajaran literasi yang masih rendah. Gerakan literasi yang disosialisasikan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia diharapkan bisa menimbulkan multiple effect terhadap pembangunan yang berkelanjutan seperti pemberantasan kemiskinan, pertumbuhan penduduk, dan pengurangan angka kematian. Jadi, bagaimana? Sudah mengerti apa itu literasi? Ananda yang berbahagia. Tadi kita sudah membahas di awal kompetensi dasar yang akan kita capai adalah kita bisa mengambil butir-butir penting di dalam buku non-fiksi atau buku pengayaan. Nah, supaya lebih jelasnya kita harus pahami apa itu buku pengayaan non-fiksi. Ya, yang pertama kita pahami dulu pengertian buku non-fiksi. Ya, buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya yang bersifat informatif. Ya. Nah, buku non-fiksi menggunakan bahasa yang denotatif atau makna sebenarnya. Dalam pembuatannya juga membutuhkan pengamatan dan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Sedangkan pengertian buku pengayaan adalah buku yang memuat materi dan bermanfaat untuk memperkaya buku teks. Jadi, buku teks
ya, itu berbeda dengan buku pengayaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah buku pengayaan adalah buku tambahan, ya, sifatnya tambahan dan pelengkap. Kemudian bisa memperkaya buku teks. Nah, sedangkan buku teks, buku utama dia, ya. Kemudian bukunya itu juga sesuai dengan kurikulum. Kemudian sesuai juga dengan jenjang pendidikannya. Nah, untuk menunjang buku teks ini, maka kita perlulah membaca buku pengayaan. Ananda yang berbahagia, bagaimana? Apakah Ananda sudah bisa memahami apa itu literasi? Dan apa itu buku pengayaan atau non-fiksi? Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa sih kaitan antara penjelasan Ibu yang pertama tentang literasi dan buku pengayaan tadi. Nah, KD kita, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah mengidentifikasi butir-butir penting dari buku pengayaan atau non-fiksi yang kita baca. Nah, dalam kegiatan mengidentifikasi itu adalah salah satu contoh kegiatan literasi. Nah, ini akan kita praktikkan mulai dari hari ini, ya. Ananda, Ibu minta sudah mencari buku non-fiksi atau pengayaan yang bisa Ananda baca, kemudian Ananda ambil apa saja butir-butir yang bisa Ananda ambil dari buku tersebut. Nah, kegiatan itu merupakan kegiatan literasi, ya. Sekolah kita menerapkan program literasi ini, maka salah satu praktiknya adalah kamu mencari buku pengayaan atau buku non-fiksi, kemudian kamu baca, kamu pahami, kemudian kamu ambil, kamu catat butir-butir penting dari buku tersebut. Bisa dipahami Ananda semuanya? Demikian hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.